Bab 856, Peringatan Kuat. Di dalam alam surga, ras iblis adalah ras yang sangat invasif. Selain itu, kemampuan asimilasi garis keturunan mereka sangat kuat. Ras biasa akan kesulitan untuk menghindari berubah menjadi iblis setelah garis keturunan ras iblis berasimilasi dengan mereka. Oleh karena itu, dari tulang mereka hingga darah yang mengalir melalui nadi mereka, ras iblis dapat dikatakan sebagai ras yang luar biasa invasif. Dengan agresivitas mereka, mereka tidak hanya akan mengambil alih wilayah kekuasaan dan tanah, tetapi juga menyerang garis keturunan dan jiwa orang, mengubah mereka sepenuhnya menjadi penghuni ras iblis. Ini adalah faktor utama di balik bagaimana ras iblis tumbuh menjadi suku besar yang terkenal di seluruh dunia. Tentu saja, karena ras iblis memiliki begitu banyak ciri khas, mereka pasti dapat dengan mudah mendominasi dunia jika mereka tidak memiliki beberapa bentuk kelemahan. Langit itu adil. Meskipun ras iblis memiliki kemampuan invasif yang kuat dan kekuatan ofensif, mereka juga memiliki beberapa kelemahan yang sesuai. Misalnya, garis keturunan ras iblis sangat mudah dibedakan. Karena kelemahan ini, saat ras iblis muncul, mereka akan segera diperhatikan dan diserang oleh orang-orang di sekitar mereka. Ini juga sebagian besar membatasi ekspansi suku iblis. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiang Chen telah mendengar tentang ras iblis tetapi belum melakukan banyak penelitian tentang mereka. Ketika Kaisar Pifao mengajukan pertanyaannya, Jiang Chen secara alami beralih ke kata-kata yang dia dengar dari gurunya yang tidak ada. Sebenarnya, Kaisar Pifao selalu sangat tertarik dengan guru Jiang Chen ini. Semua yang telah dilakukan Jiang Chen sejauh ini tidak dapat disangkal menunjukkan betapa luar biasanya dia. Seorang guru yang bisa menghasilkan murid yang luar biasa seperti itu hanya dalam 10 tahun, keberadaan tidak wajar macam apa dia. Bahkan ketika Kaisar Pifao menggunakan dirinya sebagai tongkat pengukur, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena rendah diri. Saat dia mendengar Jiang Chen menyebut gurunya lagi, Kaisar Pifao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, guru ini bahkan menyebutkan hal-hal tentang ras iblis kepadamu. Apa pendapat gurumu tentang ras iblis? Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Dia hanya memperkenalkanku pada ras iblis jadi aku akan menyadari keberadaan mereka. Dia tidak benar-benar menawarkan pendapat tentang mereka. Petik 2. Kaisar Pifao sedikit kecewa. Dia ingin mendengarkan pendapat guru Jiang Chen, makhluk suci yang tidak biasa ini. Ketika Kaisar menindaklanjuti dengan beberapa pertanyaan tentang ras iblis, Jiang Chen menumpahkan semua yang dia ketahui selain dari kayu requiem. Alasan mengapa dia tidak menyebutkan kayu requiem bukan karena dia takut Kaisar Pifao akan melawannya untuk itu, tetapi karena Kaisar tidak mengizinkannya pergi. Bagaimanapun, bagi seorang kultivator muda dari alam bijak tingkat kelima, memasuki alam liar yang sunyi tidak diragukan lagi merupakan masalah yang berbahaya. Jika Kaisar Pifao mempertimbangkan bahaya yang akan dihadapi Jiang Chen, tentu saja dia tidak akan membiarkan Jiang Chen pergi. Ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen memiliki cara untuk melawan parasit setan kayu, Kaisar Pifao terkejut. Apakah metode ini juga sesuatu yang diajarkan gurumu? Kaisar Pifao sangat heran. Apakah ada sesuatu yang tidak diketahui oleh guru Jiang Chen ini? Dari apa yang dia lihat, guru ini jelas bukan orang yang sederhana. Orang harus tahu bahwa setiap kali varian ras iblis muncul, dunia akan terpengaruh secara tak terkira. Oleh karena itu, Kaisar Pifao sebelumnya telah mendengar banyak berita tentang iblis kayu. Dia juga telah melihat catatan kuno tentang bagaimana iblis kayu berhasil mengubah seluruh wilayah menjadi neraka di bumi hanya dalam beberapa bulan. Mempertimbangkan ini, bagaimana dia bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar bahwa Jiang Chen memiliki cara untuk menghancurkan parasit setan kayu. Kaisar Pifao melihat masalahnya dengan pandangan jauh ke depan dan segera bertanya, teman kecil, tahukah Anda bahwa Anda secara tidak sengaja telah menyelesaikan tugas kebajikan yang besar? Jiang Chen tidak menyangkal ini. Itu tidak lain hanyalah hal sepele. Yang mulia dapat meminta pil King Lu Feng untuk obat yang saya resepkan untuknya. Jika itu bisa membawa kedamaian ke Velurium Capital, maka saya bersedia menawarkannya secara gratis. Jika Yang Mulia merasa menyesal, maka Anda cukup membayar pil King Lu Feng dengan cara tertentu. Dia muridku sekarang. Murid Anda, Kaisar Pifao terkejut sesaat sebelum dia tersenyum. Pil King Lu Feng, badut tua itu, aku juga pernah mendengar tentang dia. Dia memiliki temperamen yang mengerikan. Dia tidak akan menunjukkan sedikitpun rasa hormat kepada orang biasa. Pasti ada cerita hebat di balik mengapa dia menjadikanmu sebagai tuannya.
Jiang Chen tertawa, saya belum mempertimbangkan untuk mempublikasikan ini. Jika Yang Mulia ingin melakukan ini, Anda dapat bekerja sama dengannya. Mengizinkannya untuk mengambil kredit sudah cukup. Petik 2. Dia menemukan hal-hal seperti kredit agak hambar. Setelah mengambil cuti, Jiang Chen kembali ke Menara Taiyuan untuk mempersiapkan keberangkatannya keesokan harinya. Kaisar Pifau menghela nafas ringan. Saat ia melihat sosok mundur Jiang Chen dari Gunung Merak Suci, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Alasan Jiang Chen dilahirkan untuk memikul beban ini pasti terkait dengan nasib benua jurang surgawi. Anak ini membawa banyak misteri. Dan aku khawatir itu bukan hanya karena gurunya yang misterius. Kaisar Pifau memendam banyak spekulasi di dalam hatinya. Meskipun demikian, mereka tidak penting saat ini. Yang penting adalah percikan harapan yang dia lihat dalam diri Jiang Chen. Di jalan setapak kecil di halaman belakang Menara Taiyuan, Huanger bertanya dengan suara lembut, "Saudara Jiang, Anda sudah mempersiapkan begitu lama kali ini. Tempat jauh mana yang kamu rencanakan untuk dikunjungi?" Jiang Chen tersenyum sedikit, "Huanger, bahkan jika Anda tidak bertanya kepada saya baru saja akan memberitahu Anda." Kedua hati mereka terhubung. Sama seperti satu ingin bertanya, yang lain ingin menjawab. Ketika mereka saling melirik, mereka tersenyum hangat, dengan jelas menunjukkan chemistry di antara mereka. Huanger tertawa lembut, mengambil pose lucu seorang gadis kecil. Dia mengetuk sudut bibirnya dengan lembut, "Biarkan aku menebak." Tebakan. Jiang Chen terkekeh saat melihatnya bersemangat. "Itu pasti terkait dengan negara asalmu. Anda ingin kembali ke Myriad Domain." Jiang Chen menganggukkan kepalanya secara misterius, "Kamu setengah benar." "Hanya setengah." Mata indah Huanger bergerak sedikit. "Ya, masalah ini, terkait denganmu," Jiang Chen mengisyaratkan. Alis elegan Huanger tiba-tiba melengkung, "Apakah ini berita terkait dengan kayu Requiem?" Jiang Chen berseru memuji, "Seperti yang diharapkan dari kecerdasanmu. Saya telah menerima petunjuk tentang kayu Requiem. Tidak peduli apakah itu asli atau palsu, saya tetap harus berkunjung. Alasan saya tidak memberitahu Anda sebelumnya adalah karena saya takut Anda terlalu khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Itu tidak akan baik untukmu." Senyum tipis muncul di wajah Huanger, "Lalu mengapa kamu tidak takut akan hal itu sekarang?" "Karena jika aku menyembunyikannya lebih lama lagi, aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri. Saudara Chen, jika keadaan seperti sebelumnya, saya tentu berharap penyakit yang saya derita dapat disembuhkan lebih awal. Tapi sekarang, saat aku bersamamu, Huanger merasa sangat nyaman. Aku sudah melupakan semua rasa sakitku. Tidak peduli penyakit saya, hati saya akan tetap hidup." Huanger bergumam pelan saat dia mengungkapkan perasaannya yang terdalam. Pidatonya yang malu-malu membawa arus baja yang mendasarinya. Jiang Chen merasakan sakit di hatinya semakin parah ketika dia mendengar kata-kata ini. "Huanger, jangan khawatir. Tidak ada apapun di langit atau di bumi yang dapat menghentikan kita. Kutukan pengikat generasi tidak bisa dan bahkan Pulau Myriad Abyss tidak bisa. Klan keluargamu, klan sainganmu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikan kita." Nada suaranya sangat tegas. Matanya bersinar dengan rasa tekad. Huanger mungkin seorang wanita muda yang dibesarkan dengan baik dari klan besar, tetapi meskipun demikian, ketika seorang gadis muda mendengar janji seperti itu dari pria yang dicintainya, hatinya tidak bisa tidak dipenuhi dengan kebahagiaan. Satu malam berlalu dalam kesunyian. Pagi-pagi keesokan harinya, kedua orang itu menyamar, berdandan seperti para pembudidaya yang berkeliaran, sebelum diam-diam meninggalkan Menara Taiyuan. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Menara Taiyuan, beberapa pasang mata tertuju pada mereka. "Laporkan untuk Saint Holy Kings." Dua orang dari Menara Taiyuan pergi di pagi hari dengan pakaian gaya kultivator pengembara. "Kami menduga mereka adalah anggota Menara Taiyuan yang menyamar." Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami telah mengawasi Menara Taiyuan baru-baru ini. Kedua orang ini pergi sangat awal, namun saat ini mereka tidak menghibur pengunjung. Mereka pasti anggota menara. Mata kedua Raja Suci berbinar. Meskipun ada banyak orang yang tinggal di Menara Taiyuan, tidak banyak dari mereka yang signifikan. Selain Pilkingzen, sisanya adalah karakter tidak penting yang tidak perlu menyamar. Oleh karena itu, hal pertama yang terjadi pada Raja Suci Ke dan Raja Suci Mu adalah betapa mencurigakannya perkembangan ini. Terus perhatikan tokoh-tokoh penting di Menara Taiyuan untuk melihat apakah ada yang hilang.
Jika tidak ada dari mereka yang hilang, maka satu-satunya yang bisa pergi adalah Pilkington. Petik 2. Juga selidiki gerakan apapun dari duo ayah dan anak Wei. Kedua raja memerintahkan berturut-turut. Dipahami, mata-mata itu pergi satu per satu. Namun, begitu mereka pergi, mata-mata itu tidak kembali untuk waktu yang lama. Akibatnya, Raja Suci Mu, yang telah menunggu berita selama ini, mulai mengamuk. Apa yang mereka lakukan? Sudah beberapa jam. Jika kita terus menunggu seperti ini, siapa yang tahu kemana orang-orang itu sudah pergi? Orang-orang itu tidak biasanya melakukan hal-hal seperti ini. Raja Suci Bei agak malu. Dia adalah kepala jaringan mata-mata di Velurium Capital. Orang-orang ini semua telah dilatih olehnya. Fakta bahwa mereka tidak membawa kembali berita bahkan setelah berjam-jam membuatnya merasa seolah-olah dia telah kehilangan banyak muka. Namun, Raja Suci Kemalah mengerutkan kening. Mungkinkah sesuatu terjadi pada mereka? Ekspresi Raja Suci Bei berubah. Bawahan ini secara pribadi akan memeriksa. Tepat ketika dia akan bangun, derap langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari koridor. Segera, seorang penjaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan halaman bergegas masuk. Wajahnya penuh ketakutan ketika dia berkata, Saint Holy Kings, mata-mata yang telah dikirim semuanya telah dipenggal. Mayat mereka telah dibuang ke halaman. Apa? Beberapa raja suci benar-benar tercengang. Mereka berdiri satu demi satu. Saat mereka bergegas keluar, Raja Suci Mu tiba-tiba berteriak keras, semuanya, berhenti. Jangan keluar melalui gerbang utama. Orang-orang semua tercengang. Wajah Raja Suci Mu muram saat dia mengucapkan, ada bahaya. Holy King juga telah mengumpulkan akalnya. Dia menatap pintu sejenak sebelum berkata, sudah dibatasi. Pintu ini, seseorang telah membatasinya. Bukan hanya pintu masuk, semua jalur keluar kami telah dibatasi. Kami telah benar-benar terjebak. Kulit Raja Suci langsung berubah sangat jelek. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari kehampaan, jika ibu kota surgawi abadi ingin mengunjungi ibu kota Velurium sebagai tamu, ibu kota Velurium tidak akan menolakmu. Namun, jika Anda berada di sini untuk menyebabkan badai, pertimbangkan ini sebagai peringatan pertama dan terakhir Anda. Jika ini terjadi lagi, kalian semua bisa melupakan untuk meninggalkan Velurium Capital lagi. Suara ini tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, tetapi setiap orang yang mendengarnya merasakan dinginnya ketakutan menembus tulang mereka. Orang yang berani menyatakan ini pastilah orang kelas berat yang sangat besar di Velurium Capital. Sangat mungkin bahwa ini adalah Kaisar Pivol sendiri. Dalam sekejap, semua orang menjadi kaku seperti patung batu. Tidak ada yang berani bergerak sejengkal pun, seolah-olah takut satu tindakan saja akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada pembunuhan massal. Selama ini mereka mendapat kesan bahwa mereka bekerja secara rahasia. Mereka selalu berasumsi bahwa rencana mereka sempurna. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa setiap gerakan mereka diawasi dengan ketat. Saat garis pemikiran mereka mengikuti kesimpulan akhir ini, masing-masing dari mereka merasakan darah mereka menjadi dingin. Bab 857, Kesempatan bertemu dengan kenalan lama. Ibu kota surgawi abadi menyadari keterkejutan mereka bahwa mereka benar-benar terjebak. Tidak hanya mereka tidak bisa keluar, semua bentuk komunikasi dengan dunia luar telah terputus. Seolah-olah mereka telah diisolasi dari dunia luar dengan segala cara yang mungkin. Secara alami, Jiang Chen tidak menyadari hal-hal ini terjadi di Velurium Capital. Setelah dia pergi, dia dan Huanger bercampur ke dalam berbagai kelompok pembudidaya pengembara. Tanpa ada yang menghalangi jalan mereka, perjalanan mereka lancar dan damai. Ketika mereka mencapai perbatasan Velurium Capital lagi, kekuatan dari Eternal Celestial Capital itu telah mundur dari Myriad Peoples City. Sekarang, kota itu sudah mendapatkan kembali keadaan sebelumnya. Mereka melewatinya tanpa hambatan. Terakhir kali, dia membantai jalannya ke Velurium Capital dari Myriad Domain. Karena jalannya telah diaspal dengan banyak kesulitan, itu membutuhkan waktu tidak kurang dari setengah tahun. Kali ini, suasana hatinya benar-benar berbeda. Tanpa ada yang menghalangi jalannya dan tidak takut dikenali, perjalanannya sangat mulus. Selain itu, kecepatan Jiang Chen bukanlah bahan tertawaan. Bahkan tanpa menggunakan seni terbang dari Emperor Featherflight, sayap Golden Cicada saja sudah sangat cepat. Tidak peduli seberapa hidup hal-hal di setiap wilayah yang dilalui Jiang Chen di sepanjang jalannya, dia tidak menunda sama sekali. Mereka tiba di Great Scarlet Mid Region dalam sehari. Pada titik ini,
mereka tidak jauh dari Myriad Domain. Meskipun ini bukan waktunya untuk membalas dendam terhadap Great Scarlet Mid Region, Jiang Chen masih memutuskan untuk mengunjungi ibu kota kekaisaran wilayah tersebut. Setidaknya, dia bisa menanyakan beberapa perkembangan terakhir di kawasan itu dan mengejar beberapa berita. Begitu dia memasuki wilayah pertengahan besar Scarlet, Jiang Chen dapat segera merasakan bahwa pertahanan di wilayah tersebut jauh lebih ketat dari sebelumnya. Pos pemeriksaan yang harus dia lewati semuanya sangat ketat. Di setiap kota di sekitar wilayah Great Scarlet, tempat paling ramai adalah yang ramai dengan berita tentang hadiah di Jiang Chen dan Istana Pil Regal. Apa yang tidak diharapkan Jiang Chen adalah hadiahnya untuk peringkat di antara yang tertinggi. Harga di kepalanya bahkan lebih tinggi daripada kepala istana-istana Pil Regal. Dia sebenarnya tidak terlalu terkejut tentang itu. Dia telah mengambil begitu banyak kelas berat dari Myriad Domain di Infansrik terakhir kali dan mengirimkan kepala mereka yang dipenggal ke Kaisar Great Scarlet Mid Region. Akan aneh jika wilayah itu tidak membencinya sampai ke tulang. Namun, Jiang Chen menjadi lebih berani karena keterampilannya meningkat. Dia tetap benar-benar santai bahkan dalam menghadapi karunia besar dan memasuki ibu kota dengan Huanger. Meskipun begitu banyak waktu telah berlalu sejak terakhir kali dia mengunjungi ibu kota, kebencian yang Jiang Chen rasakan terhadap Great Scarlet Mid Region belum mereda sama sekali. Meskipun wilayah ini hanya kaki tangan dari Eternal Celestial Capital, pembunuhan keji mereka di Myriad Domain bahkan melebihi jumlah Eternal Celestial Capital. Dapat dikatakan bahwa rantai malapetaka yang diderita Myriad Domain semuanya dapat dikaitkan dengan Great Scarlet Mid Region. Saat mereka memasuki wilayah tersebut, Jiang Chen dan Huanger tidak terburu-buru mencari penginapan. Sebaliknya, mereka berjalan menuju Dragon dan Phoenix, kedai yang mereka kunjungi sebelumnya. Naga dan Phoenix telah menjadi hantu mereka sebelumnya. Disitulah Jiang Chen secara kebetulan melihat pangeran ketiga dari Kekaisaran Merah Besar dan bertemu dengan Penatua Gui dari ibu kota surgawi abadi. Disinilah kedua pihak mendiskusikan siapa pencipta pil panjang umur itu. Selanjutnya, disinilah Jiang Chen mendengar berita bahwa Gouyu dan yang lainnya telah dijual ke ibu kota surgawi abadi. Ini adalah tempat di mana berita dari seluruh Great Scarlet Mid Region tampaknya berkumpul. Dari rahasia kekaisaran hingga gosip pasar, semua jenis informasi bisa terjadi. Dragon dan Phoenix terletak di distrik paling ramai di Great Scarlet Capital. Orang-orang datang dan pergi di tengah lalu lintas yang sibuk, itu benar-benar sibuk dengan kehidupan. Namun, sebelum keduanya berjalan ke pintu masuk kedai, mereka sudah bisa melihat bahwa ruang kosong di depan dipenuhi orang. Pada pandangan pertama, orang-orang ini tampak seperti hendak menyerang kedai, pose mereka begitu menakutkan. Jiang Chen dan Huanger bertukar pandang kaget. Biasanya, tempat untuk makanan dan bir harus ramai tapi meski begitu, bukankah seharusnya hanya ramai di dalam? Mengapa ada begitu banyak orang di luar gedung? Meskipun kedua orang itu penasaran, mereka tidak gegabah bertanya kepada orang yang lewat. Sebaliknya, mereka berbaur ke dalam keributan, diam-diam menguping percakapan di antara kerumunan. Saya katakan, apakah ini benar-benar cara Dragon dan Phoenix Anda melakukan bisnis? Apapun yang ada di kantong bangsawan yang mendominasi itu adalah uang, dan apapun yang ada di kantong kita bukan. Tepat sekali, apa yang memberi mereka hak untuk masuk lebih dulu? Kamu bisa memuntahkan semua kata-kata indah yang kamu inginkan. Apa yang Anda maksud dengan memperlakukan bangsawan dan pembudidaya pengembara secara setara? Pada akhirnya, kami para pembudidaya pengembara masih didiskriminasi. Tidak apa-apa. Kultivator yang mengembara akan tetap menjadi kultivator yang berkeliaran. Jangan pernah berpikir untuk berdebat dengan para bangsawan kaya itu. Kurasa kau benar, pelelangan semacam ini tidak pernah bisa dilakukan oleh para pembudidaya pengembara yang malang. Ayo, bahkan tiket masuknya pun sangat mahal. Mereka benar-benar menipu orang di sini. Jangan menyebutkan harganya, kami masih mengantri di sini, beberapa ribu orang berjuang untuk satu tiket. Sementara keluarga kaya dan berkuasa itu bisa masuk begitu saja. Setelah mendengarkan berbagai keluhan dari para pembudidaya pengembara ini, Jiang Chen memperoleh pemahaman kasar tentang situasinya. Ternyata, kebetulan mereka tiba di Dragon dan Phoenix saat semacam pelelangan sedang berlangsung. Tapi, bukankah seharusnya pelelangan diadakan di balai lelang? Mengapa kedai Dragon dan Phoenix ini mengadakan pelelangan? Jiang Chen ada di sini hanya untuk mengejar perkembangan terakhir. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Saat dia berdiri di antara kerumunan dengan Huanger,
dia tidak melihat siapapun yang dia kenal. Mereka saling melirik dan berjalan menjauh dari kerumunan, memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Namun, sebelum mereka berjalan terlalu jauh, barisan orang di sepanjang jalan menghentikan langkah mereka. Sekelompok orang ini membawa kursi sedan. Dengan sapuan tipis tirai kursi, setengah wajah terlihat dari dalam sedan saat melihat ke arah Jiang Chen dan Huang Er. Meski hanya separuh wajah orang itu yang terekspos, hati Jiang Chen tenggelam. Wajah ini milik seseorang yang dia kenal sejak lama. Orang di dalam sedan itu juga tampak menanggapi, dengan ringan berseru, "Berhenti sebentar. Saya pergi keluar, Nyonya muda, pelelangan akan segera dimulai. Jika aku menyuruhmu berhenti, berhentilah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Orang di sedan itu memarahi dengan lembut. Itu adalah suara seorang gadis. Begitu Jiang Chen mendengar suara ini, dia bahkan lebih yakin. Ini adalah seseorang yang dia kenal. Hanya, bagaimana dia mengenalinya dalam penyamarannya saat ini? Apalagi, dia jelas berada di sedan. Bagaimana dia melihatnya? Karena Jiang Chen tidak mau berinteraksi dengan orang ini, dia berbicara kepada Huang Er, "Ayo pergi." Mereka berdua baru saja berhasil pergi sebelum suara halus terdengar dari belakang mereka. "Tolong berhenti, kalian berdua." Jiang Chen tidak berhenti, hanya terus berjalan lurus ke depan. Namun, orang di belakang mereka jelas memanggil mereka. Ketika dia melihat langkah Jiang Chen tidak berhenti, dia berjalan lebih cepat. Menyapu seperti angin sepoi-sepoi, dia bergegas di depan Jiang Chen dalam 2 atau 3 langkah. Mengangkat kedua tangannya, dia menghalangi jalan Jiang Chen dan Huang Er. Gadis ini memiliki sosok yang ramping, pinggang setipis ular air namun tetap kenyal. Lekukan di tubuhnya masih sangat sempurna. Hanya, wajahnya telah mendapatkan rasa kedewasaan dan melankolis, dan kehilangan sebagian dari keanggunan menggoda sebelumnya. Gadis ini sebenarnya adalah Wei Xinger dari Sekte Walkabout Myriad Domain. Dia telah mencoba untuk menggoda Jiang Chen dengan daya tarik selama pertempuran pil meraj Gunung Ripple. Ling Bier telah berulang kali memperingatkan Jiang Chen bahwa gadis ini adalah kalajengking beracun yang harus dia tangani dengan hati-hati. Dia adalah penggoda kalajengking yang terkenal di Myriad Domain. Meskipun dia tidak bersama Ling Bier sekarang, nasihat tulusnya tetap tertanam dalam ingatannya. Terlebih lagi, dia tidak pernah memiliki sejarah yang menyenangkan dengan Wei Xinger, jadi dia tidak ingin terlibat dalam basa-basi sekarang. "Minggir," Jiang Chen mengerutkan kening. Bibir Wei Xinger melengkung menjadi sesuatu yang tidak cukup tersenyum. Dia meletakkan tangannya di pinggulnya saat dia menatap Jiang Chen. "Apakah Anda tertarik untuk mengobrol sebentar?" Inilah yang Wei Xinger katakan kepada Jiang Chen selama pertempuran pil meraj Gunung Ripple juga. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saat itu, Wei Xinger tidak memiliki niat baik. Dia ingin menggunakan Azure Smoke Snare Powder melawan Jiang Chen, tetapi Jiang Chen telah mengubah rencananya melawannya dan memberinya pukulan keras. Hari ini, kalimat yang sama telah diucapkan. Namun, itu berhasil menggerakkan hati Jiang Chen. Wei Xinger benar-benar berhasil mengenaliku. Mengapa dia mengatakan kalimat yang sama persis seperti saat itu? Satu-satunya perbedaan adalah dia tidak menambahkan nama saya di depan. Kami tidak saling mengenal, tidak banyak yang bisa dibicarakan. Jiang Chen berkata saat dia akan berjalan di sekitar Wei Xinger. Wei Xinger terkikik saat dia mengulurkan tangan untuk menghalangi jalannya. "Kamu anak kecil, kita belum bertemu selama bertahun-tahun, tetapi kamu masih sangat tidak peka." Jiang Chen mengerutkan alisnya. "Tolong kendalikan dirimu." Wei Xinger memutar matanya karena melirik Huang Er di sisinya. Dia mendecakkan lidahnya. "Siapa yang mengira bahwa bahkan setelah beberapa tahun, kamu masih tidak kekurangan kecantikan yang menggantung di lenganmu? Jadi, bagaimana Anda menipu hati gadis kecil ini? Saya pernah menganggap Anda sebagai spesimen pria langka yang setia dan dapat diandalkan. Siapa yang mengira Anda juga akhirnya menjadi salah satu playboy panas dan dingin itu? Hei, jika kakak perempuanmu yang lembut itu melihatmu sekarang, aku bertanya-tanya seberapa patah hati dia nantinya." Jika Jiang Chen tidak mengubah penampilannya, ekspresi wajahnya pasti akan terperangah. Kata-kata Wei Xinger sudah cukup mengungkapkan bahwa dia tahu siapa dia. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah memanggil namanya. "Kakak senior yang manis itu, bukankah itu Ling Bier?" Untuk sepersekian detik, pikiran tentang pembunuhan melintas di benak Jiang Chen sebelum dengan cepat dibatalkan. Ini tidak ada hubungannya dengan keberadaannya di Great Scarlet Mid Region.
Bahkan jika dia tidak berada di wilayah ini, membunuh seseorang untuk membungkam mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan Jiang Chen. Selain itu, dia masih belum jelas tentang niat Wei Xinger. Matanya yang berair seolah mampu bercerita. Mereka tampaknya memahami segalanya saat mereka menyapu tubuh Jiang Chen. Dengan senyum penuh pengertian, dia berkata, "Kamu anak nakal yang berubah-ubah. Untung Anda tidak sepenuhnya jahat, Anda juga tidak memiliki kecenderungan membunuh. Kalau tidak, aku pasti akan meneriakkan namamu dengan keras dan jelas." Saat dia mengatakan ini, Wei Xinger mengibaskan rambutnya dan menunjukkan senyum penuh arti. Dia tiba-tiba berubah menjadi transmisi diam. "Jiang Chen, kamu anak nakal, aku sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pelelangan. Entah kau ikut denganku, atau apa?" Alis Jiang Chen berkerut. Jika Wei Xinger ini berani mengancamnya, Jiang Chen pasti tidak keberatan membuatnya sedikit menderita. Bahkan jika dia terjebak di sarang naga ini, dia masih bisa membunuhnya dalam sekejap sebelum dia bisa mengeluarkan sepatah kata pun. "Lihat dirimu, kau terlihat seperti ingin memakanku. Apakah kamu tidak tahu, kakak perempuan ini tidak pernah membuatmu bosan? Terakhir kali, ketika saya menggunakan bubuk Azure Smoke Snare untuk melawan Anda, itu hanya untuk kepentingan klan. Sudah kubilang sejak lama bahwa aku mencintai dengan berani dan membenci secara terbuka. Dan tipe pria yang paling kucintai adalah orang-orang jenius sepertimu. Terutama karena setelah bertahun-tahun, kamu bahkan menjadi mimpi buruk terburuk di Great Scarlet Mid Region. Semakin tinggi harga di kepala Anda naik, semakin saya merasa dibenarkan dalam selera saya saat itu. Sayang sekali, siapa yang tahu apa yang membuat Wei Xinger mengasihani dirinya sendiri." Jiang Chen tidak tertarik untuk mendengarkan lebih jauh. Wei Xinger tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. "Kamu bisa memilih untuk tidak pergi. Tetapi, jika Anda tidak pergi, maka Anda mungkin tidak dapat mendengar beberapa informasi tentang Myriad Domain." Bab 858, Nyonya Muda Emerald Veranda yang gemerlap. Harus disebutkan bahwa Wei Xinger pasti memiliki sekantong trik di lengan bajunya. Entah bagaimana, dia selalu punya cara untuk menangani pria. Dia memiliki cara untuk menarik perhatian bahkan Jiang Chen, seorang pria yang tidak mungkin jatuh cinta pada triknya. Tentu saja, apa yang dia andalkan bukanlah asetnya, melainkan fakta bahwa dia mampu menganalisis pikiran Jiang Chen. Setelah melihat keraguannya, Wei Xinger terkikik. "Kamu anak kecil yang jahat. Kembali ketika gadis ini jatuh ke telapak tangan Anda, mengapa Anda tidak ragu-ragu sebelum Anda memukul saya? Mungkinkah kamu takut sekarang?" Petik 2. Jiang Chen bertukar pandang dengan Huanger. Huanger tampaknya juga tidak terlalu takut pada penggoda ini. Dia mengangguk ringan, menunjukkan bahwa Jiang Chen harus menanggapinya. Dia berpikir sejenak sebelum menjawab, "Wei Xinger, saya tidak peduli status apa yang Anda miliki saat ini atau nyonya muda di rumah mana Anda mungkin. Jika Anda berani melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi saya, itu adalah permainan anak-anak bagi saya untuk mengambil hidup Anda, terlepas dari berapa banyak pelanggan yang Anda miliki." Petik 2. Wei Xinger mengangkat alisnya saat mendengar ini. Bukan saja dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut, senyum menghiasi bibirnya sebagai gantinya. "Aku suka betapa garangnya penampilanmu. Saya belum melihat Anda selama beberapa tahun, tetapi luar biasa bahwa Anda telah menjadi lebih jantan. Bagaimanapun, Anda memegang hidup saya di dalam telapak tangan Anda. Lakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya tidak keberatan." Saat Wei Xinger mengatakan ini, dia malah menatap Jiang Chen dengan malu-malu. Jiang Chen mencibir, "Trik kecilmu tidak berpengaruh padaku." Wei Xinger meludah dengan lembut. "Saya sepenuhnya sadar bahwa Anda sedang dimanipulasi oleh darah itu, Ling Bier. Anda bias terhadapnya. Sungguh gadis kecil yang munafik. Pada akhirnya, bukankah dia masih harus melihat kalian berdua menggoda dari pinggir lapangan, seperti yang harus kulakukan?" Wei Xinger tampaknya membawa kebencian bawaan terhadap Ling Bier. Salah satunya adalah Dewi Myriad Domain yang diakui publik. Yang lain adalah seorang penggoda yang ditakuti semua orang tetapi sangat ingin didekati. Secara karakter, kedua wanita itu tampaknya secara alami tampak saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak sulit untuk memahami mengapa Wei Xinger tidak bertemu langsung dengan Ling Bier. Jiang Chen mengerutkan kening. "Kamu bisa berhenti memuntahkan omong kosong sekarang sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Bukankah Anda mengatakan Anda akan pergi ke pelelangan? Ayo pergi kalau begitu."
Wei Singer senang ketika Jiang Chen setuju untuk pergi ke pelelangan. Anak kecil, kamu telah membuat pilihan yang tepat. Dia berjalan kembali ke kursi sedan dan berbicara kepada kuli dan penjaga, saya membawa 2 teman ke pelelangan. Tidak perlu sedan. Orang-orang itu tampak sangat menghormati Wei Singer karena mereka tidak berani menentangnya. Karena Jiang Chen dan Huanger tampak seperti pasangan romantis, mereka mungkin tidak akan memberikan pengaruh negatif pada nyonya muda itu. Oleh karena itu para pelayan merasa nyaman hanya berjalan di belakang ketiganya dengan hormat. Ketika Jiang Chen melihat mata penilaian orang-orang di sekitarnya, dia mencibir, kamu juga tampaknya dianggap baik saat ini. Orang-orang ini tampak seolah-olah mereka menghormatimu, tapi mengapa mereka memandangmu seolah-olah kamu adalah seorang kriminal? Dia awalnya berharap Wei Singer menolaknya. Siapa sangka Wei Singer hanya menghela nafas ringan dan menjawab dengan acuh tak acuh, kamu terlahir beruntung. Anda memiliki potensi besar dan dapat menggerakkan semua angin dan hujan yang Anda inginkan. Aku hanya wanita lemah. Sekte saya telah dihancurkan, saya tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Dibeli oleh seseorang tanpa dijual bola-balik sudah dianggap sebagai berkah. Petik 2. Kata-kata Wei Singer membuat Jiang Chen terdiam. Tidak peduli dendam apa yang ada antara Sekte Walkabout dan Istana Pil Regal, itu semua adalah masalah masa lalu. Sampai hari ini, kedua sekte telah menjadi bagian dari sejarah. Sebagian besar anggota sekte telah lulus dari dunia ini juga. Dendam dari masa lalu telah lama dihapuskan dengan satu pukulan. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hati Jiang Chen menjadi muram. Dia merasa bahwa jika dia mengejek Wei Singer lebih jauh, itu akan menjadi hal yang buruk untuk dilakukan. Namun, terlepas dari tekadnya untuk berhenti mengolok-oloknya, dia akan tetap waspada di sekelilingnya. Karena dunia telah berubah, siapa yang tahu posisi apa yang sekarang diduduki Wei Singer. Dari penampilannya, statusnya di Great Scarlet Mid-Region tampaknya tidak serendah itu. Jika dia berdiri di sisi Great Scarlet Mid-Region, maka dia secara alami akan menentangnya. Bagaimanapun, hubungan antara sekte mereka sejak awal memang rumit. Meskipun ketegangan agak mereda menjelang akhir, mereka pasti tidak bisa dianggap sebagai teman. Sekali lagi, mereka tiba di depan Dragon dan Phoenix. Ketika para pembudidaya pengembara melihat Wei Singer tiba, mereka secara otomatis bergerak ke samping untuk membentuk jalan untuknya. Tes-tes, siapa yang mengira bahwa nyonya muda Emerald Veranda bahkan ada di sini? Lelang ini tampaknya tidak dalam skala kecil. Memang, nyonya muda ini benar-benar menakjubkan. Hehe, jika dia tidak secantik itu, dengan kekayaan tingkat atas Emerald Veranda yang gemerlap di wilayah ini, bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi nyonya muda? Berbagai bisikan rahasia bergema di sekitarnya, namun Jiang Chen bisa mendengarnya dengan keras dan jelas. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Wei Singer. Beranda Emerald yang menakjubkan, meskipun Jiang Chen tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Veranda Zamrud yang gemilang, dia bisa tahu dari nada bicara orang-orang di sekitarnya bahwa entitas ini jelas merupakan pukulan besar di dalam ibu kota Kekaisaran Merah Besar. Selain itu, tampaknya sangat kaya. Dia tetap diam saat dia mengikuti Wei Singer ke Naga dan Phoenix. Ya ampun, nyonya muda Wei telah menghiasi kita dengan kehadirannya hari ini. Silakan, masuk. Apakah Guru Siksuan akan hadir hari ini? Seorang anggota staf Dragon dan Phoenix menyambut mereka dengan antusias. Meskipun Wei Singer telah berbicara dengan Jiang Chen dengan wajah penuh rayuan, dia tidak repot-repot memasang fasad untuk orang lain. Nada suaranya lembut saat dia menjawab, dia tidak punya waktu. Tuan Siksuan adalah pria yang rajin dan pekerja keras. Wajar jika dia tidak punya waktu. Kehadiran nyonya muda di sini sama. Orang itu menambahkan dengan senyum tergesa-gesa karena dia sepertinya telah mendeteksi ketidaksukaan dalam nada suara Wei Singer. Wei Singer tetap diam. Dia hanya berjalan ke dalam sesuai dengan instruksi anggota staf. Jiang Chen dan Huanger mengikuti Wei Singer dengan geli dalam diam. Jiang Chen tidak menyangka bahwa Wei Singer akan mendapatkan reputasi yang begitu besar selama berada di wilayah tengah Great Scarlet. Dia benar-benar meremehkannya. Setelah melintasi beberapa koridor panjang, mereka tiba di lokasi yang luas. Anggota staf berkata, Nona muda, setiap VIP di area ini memiliki area pribadi mereka yang terpisah dari luar. Sebagai perwakilan dari Resplendent Emerald Veranda, silakan masuk ke kamar pribadi ini. Aula lelang sangat mewah. Meskipun kamar pribadinya tidak besar, itu cukup nyaman untuk beberapa dari mereka.
Namun, itu memang kamar pribadi yang dijauhkan dari dunia luar. Kamar pribadi kecil ini sebenarnya memberikan keuntungan yang signifikan. Ketika orang lain bersaing satu sama lain, mereka semua bisa melihat kondisi satu sama lain. Namun, mereka tidak dapat melihat orang-orang itu di kamar pribadi. Ada sekitar 50 kamar pribadi. Tamu-tamu lain semuanya ada di aula, yang bisa menampung sekitar 2 atau 3.000 orang dengan nyaman. Sejujurnya, Jiang Cheng tidak begitu tertarik dengan pelelangan. Lagi pula, dia telah melihat lelang dengan nilai yang jauh lebih tinggi di Velurium Capital. Kembali ketika dia berada di paviliun gabungan Regis di Velurium Capital, pelelangan di sana secara alami lebih baik. Dan selama pelelangan itulah Jiang Chen mengenal Jisan dan memasuki eselon atas masyarakat. Ruangan pribadi itu tidak terlalu besar tetapi berisi 3 baris kursi yang bisa menampung sekitar 9 orang. Karena hanya 3 orang yang masuk, secara alami sangat luas. Tidak ada percakapan setelah mereka memasuki ruang pribadi. Suasana menjadi berat dalam sekejap. Masih ada waktu sebelum pelelangan. Saat Wei Singer memandang Jiang Chen dan Huanger, jejak kecemburuan secara tidak sadar terungkap di sudut matanya. Namun tampilan ini berlalu dalam sekejap dan kemudian disembunyikan dengan baik. 2 lainnya tidak menyadarinya. Wei Singer menatap Jiang Chen. Apakah kamu tidak penasaran? Jiang Chen mengangkat bahu. Tentang apa? Penasaran tentang Emerald Veranda yang gemerlap atau tentang apa yang saya lakukan di sini? Penasaran mengapa saya menyeret Anda ke pelelangan ini? Penasaran kenapa mereka melihatku seperti aku seorang kriminal? Ketika Jiang Chen mendengar pertanyaannya, dia tertawa tetapi tidak menjawab. Dia secara alami sedikit penasaran. Namun, dia mengikuti prinsip untuk tidak bertanya kecuali jika diperlukan mengenai masalah Wei Singer. Bagaimanapun, dia selalu waspada terhadap wanita ini. Yang terbaik adalah jika dia tetap pada jarak yang terhormat darinya. Serambi Zamrud yang megah memiliki banyak uang. Dengan uang, datanglah kekuasaan. Jika kita hanya berbicara tentang kekayaan, maka mungkin ada beberapa orang di Great Scarlet Mid Region yang lebih kaya dari kita. Jika kita berbicara tentang kekuatan, kita masih bisa masuk dalam 20 besar. Tanpa diduga, Wei Singer memberikan informasi ini secara sukarela. Namun, saat dia memperkenalkan pesta ini, tidak ada sedikit pun kebanggaan di wajahnya, apalagi jejak pamer. Kamu pasti meremehkanku, berpikir bahwa aku bergantung pada ayah gula. Wei Singer tertawa mencela diri sendiri. Namun, semua itu sudah tidak relevan. Aku tahu kalian berdua berjaga-jaga di sekitarku. Itu juga alami. Kita semua telah berubah. Bahkan jika kita berada di sekte yang sama, kalian berdua masih akan berhati-hati di sekitarku setelah sekian lama. Terlebih lagi, hubungan kami sebelumnya tidak pernah sebaik ini. Setelah memasuki kamar pribadi, Wei Singer menyingkirkan fasadnya yang bergelembung. Jiang Chen tidak berkomentar. Sebaliknya dia bertanya, kamu memintaku untuk datang ke pelelangan ini. Mengapa? Wei Singer tertawa. Sekarang, kamu berpikir untuk mengklarifikasi semuanya lalu pergi, bukan? Anda takut padaku. Anda takut dengan sucubus ini, takut saya akan melaporkan Anda kapan saja. Kamu takut dengan berinteraksi denganku, kamu akan membangkitkan kemarahan gadis cantik di sampingmu itu. Ketika dia mendengar sedikit kemarahan yang memasuki pidato Wei Singer, Jiang Chen menghela nafas pelan. Kamu terlalu banyak berpikir. Huanger juga tersenyum sedikit. Aku tidak tahu apakah kamu seorang sucubus. Tapi aku tidak keberatan jika kalian berdua ingin mengenang masa lalu kalian. Jika Anda membutuhkan saya dapat mengambil langkah mundur juga. Petik 2. Huanger tetap terbuka seperti biasanya. Seolah-olah dia bersedia menerima apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan jika gadis di seberangnya disebut penggoda dan memendam beberapa perasaan rumit terhadap suaminya. Intuisi wanitanya memberitahu dia bahwa gadis bernama Wei Singer ini mungkin pernah berselisih dengan kakak Chen sebelumnya. Tetapi mulai hari ini, dia tidak merasakan permusuhan apapun yang memancar darinya. Sebaliknya, pernyataannya menyebabkan Wei Singer agak tercengang, seolah-olah dia melihat Huanger untuk pertama kalinya. Wei Singer dengan hati-hati memeriksanya untuk waktu yang lama sebelum dia menghela nafas pelan. Aku tahu sekarang. Apa yang Anda tahu? Huanger tertawa pelan. Aku tahu kenapa Ling Bier kalah darimu. Sikapnya terlalu menyendiri. Dia secantik potret tapi tidak semurah dirimu, seru Wei Singer. Huanger tertawa pelan dan melirik Jiang Chen. Sebenarnya Huanger sepenuhnya menyadari apa yang terjadi antara saudara perempuan Ling dan Jiang Chen.
Dia bahkan telah melihat Ling Huier meraih tangan Jiang Chen dan menekannya ke dadanya yang berlimpah. Hanya saja, pada saat itu Huanger telah menggunakan beberapa cara cerdas untuk menutupi Jiang Chen. Dia tidak pernah mengomel tentang masalah ini, dia juga tidak menyangkalnya. Kenyataannya, kesannya tentang saudara perempuan Ling bahkan tidak buruk. Secara khusus, Ling Bier telah menyerahkan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan Jiang Chen di alam Paramon, sesuatu yang sangat dihormati oleh Huanger. Oleh karena itu, ketika Wei Singer mengatakan bahwa kepribadian Ling Bier tidak sebaik miliknya, dia tidak bersolek, tetapi dengan tenang menerimanya. Bab 859, sisi lain Wei Singer. Tentu saja, sebenarnya Wei Singer yang salah memahami Jiang Chen dalam momen sentimentalitas. Dengan hubungan Jiang Chen dan Huanger, hati dan pikiran mereka benar-benar terhubung. Sama sekali tidak perlu spekulasi tanpa berpikir dari orang lain. Selain itu, tidak perlu khawatir bahwa Huanger mungkin terlalu banyak berpikir dari interaksi mereka dengan Wei Singer. Namun, Jiang Chen tidak menyukai cara Wei Singer membandingkan Huanger dan Ling Bier. Nyonya muda Wei, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jiang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Wei Singer mendengar cara Jiang Chen memanggilnya, dia pertama kali terkejut, lalu tersenyum pahit. Dengan lengan bajunya yang tumbuh tiba-tiba, titik keperawanan merah tua yang sangat kontras dengan lengannya yang seputih salju sekali lagi secara mengejutkan terekspos pada tatapan Jiang Chen. Wei Singer menggigit bibir bawahnya sambil menatap Jiang Chen. Itu benar, aku seorang sucubus. Hatiku seperti kalajengking. Pasti ada banyak pria yang menderita di tangan saya. Namun, siapa di antara mereka yang berani menyatakan bahwa mereka tidak bersalah? Dari apa yang saya lihat, mereka semua pantas mati. Saya seorang sucubus, tapi saya bukan pelacur murahan untuk digunakan oleh pria manapun. Saya mungkin telah menjalin banyak kebohongan sepanjang hidup saya, tetapi semua yang saya katakan sebelumnya adalah kebenaran. Titik keperawanan ini asli. Aku masih perawan bahkan sampai hari ini. Untuk beberapa alasan, Wei Singer tampak sangat sadar akan apa yang dipikirkan Jiang Chen tentangnya. Di mata Jiang Chen, dia melihat penghinaan. Itu meninggalkan segumpal ketidaknyamanan di hatinya bahwa dia harus mencurahkan perasaannya. Jiang Chen tercengang. Dia tidak bisa mengerti sama sekali. Mengapa Wei Singer mencarinya untuk membicarakan hal-hal sepele seperti itu? Sebaliknya, Huanger yang menatap Wei Singer dengan penuh arti. Dia menghela nafas pelan. Titik keperawanan Nona Wei memang asli. Dia tidak bisa mengada-ada. Huanger angkat bicara tiba-tiba. Wei Singer tidak akan pernah berpikir bahwa gadis yang berdiri di depan Jiang Chen ini akan benar-benar berbicara untuknya. Bulu matanya mengumpulkan sedikit kabut saat dia tiba-tiba bertanya, "Aku masih penasaran. Dari sekte bergengsi mana seorang wanita muda bangsawan seperti Anda berasal, sehingga Anda memiliki temperamen yang begitu murah hati?" Huanger tertawa, "Saya berasal dari daerah pedesaan. Anda tidak akan tahu bahkan jika saya mengatakannya." Petik 2. Wei Singer tidak memilih keengganannya untuk menjawab. Sebagai gantinya, dia menghela nafas. Tidak mungkin sekte kecil bisa membina seseorang yang dermawan sepertimu. Tidak heran bahkan darah itu, Ling Bier, kalah darimu. Tidak ada yang aneh dengan kehilangannya. Saat dia mengatakan ini, mata cemerlang Wei Singer bergeser ke arah Jiang Chen. "Anak kecil, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Apa, Wei King dari sekte Walkabout, apakah kamu membunuhnya?" Jiang Chen tersenyum dingin, Apa kamu berencana membalas dendam padaku?" Wei Singer mengangkat alisnya, "Kau benar-benar membunuhnya, maka saya harus berterima kasih. Bocah itu berasal dari klanku, tapi dia selalu berpadaku. Tidak hanya itu, dia bahkan meneteskan air liur setelah kakak perempuanmu yang cantik itu. Pria menjijikkan seperti itu menggangguku saat dia di sekte dan menyusahkan orang lain saat dia keluar. Bagus sekali, aku sudah ingin membunuhnya sejak lama jika bukan karena persahabatan sekte. Ketika dia meninggal, saya bahkan harus berpura-pura berduka untuknya." "Kamu berpikir seperti itu?" Jiang Chen bertanya, ekspresinya tidak cukup tersenyum. "Kamu pasti berpikir bahwa aku, Wei Singer, terlahir sebagai pembohong, Wei Singer menghela nafas. "Ya, dia mati di tanganku. Tapi dia mengundang kematiannya sendiri." Jiang Chen tidak menyangkal apapun. Wei Singer mengangguk. "Bahkan jika kamu tidak mengakuinya, aku masih bisa menebaknya.
Dengan kepribadiannya yang seperti itu, cepat atau lambat dia akan menendang ember. Fakta bahwa Anda membunuhnya ada dalam prediksi saya. Petik 2. Jiang Chen tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya, bahkan jika Anda telah menjadi nyonya muda dari beranda Zamrud yang gemerlap, Anda tampaknya tidak ingin menjual kami. Jadi apa niat Anda di balik memanggil saya untuk menghadiri pelelangan ini? Petik 2. Jika itu orang lain, saya akan menutup mata. Ada kurang dari 5 orang yang telah menarik minat saya di seluruh Myriad Domain. Ada penatua Wu Hen di sekte saya yang selalu merawat saya dengan baik. Dia awalnya bersumpah untuk membalas dendam padamu tetapi pada akhirnya, dia mundur dengan kepala istana-istana regal Pilmu sebagai gantinya. Katakan padaku, bukankah itu membuatku bodoh? Jika saya tahu, saya akan pergi bersamanya. Wei Singer dipenuhi dengan penyesalan dan nada suaranya membawa sedikit kesedihan. Setelah itu, kepala sekte kami terbunuh dalam perang bersama dengan banyak lainnya. Beberapa dari kami yang tersisa menjadi tahanan dan dibawa ke Great Scarlet Mid Region. Jiang Chen, kami mungkin tidak sesukses dan sekuat dirimu dalam mengaduk-aduk banyak hal, tapi tidak ada seorang pengecut pun juga tidak ada orang yang menjadi pengkhianat di sekte Walkabout kami. Istana Pil Regal Anda tidak pernah kehilangan integritas moral Anda. Sekte Walkabout kami tentu saja tidak pernah kehilangan milik kami juga. Petik 2. Kata-katanya menyentuh hati Jiang Chen. Dengan penghancuran Myriad Domain, Istana Pil Regal bukan satu-satunya yang hancur. Berbagai sekte besar lainnya juga telah runtuh. Hari ini, saat dia mendengar Wei Singer menceritakan secara langsung rincian runtuhnya Myriad Domain, Jiang Chen juga terguncang. Myriad Domain telah menjadi tanah air dari sekte Walkabout juga. Itu adalah medan perang berdarah yang mereka perjuangkan untuk dilindungi sampai nafas terakhir mereka. Dari perspektif ini, mereka semua adalah orang-orang yang selamat dari pengembaraan, pengembara dari runtuhnya Myriad Domain. Sejak itu, para pembudidaya Myriad Domain yang telah saya selamatkan sejauh ini di wilayah ini berjumlah setidaknya 80, jika tidak 100. Beberapa dari mereka dijual sebagai budak, yang lain dikejar. Jika saya bertemu dengan mereka, saya tidak peduli siapa mereka. Saya telah menghabiskan uang dan usaha untuk membantu mereka menyelesaikan masa lalu mereka. Tidak ada yang tahu tentang hal-hal ini, tidak ada yang memahaminya. Juga tidak akan ada yang percaya padaku. Seorang wanita yang dicap sebagai sucubus, bagaimana dia bisa memiliki kebaikan? Wei Singer mencemooh dirinya sendiri. Sejujurnya, saya tidak pernah menjadi orang suci. Mereka bilang aku kalajengking, bahwa aku berhati batu. Yah, terkadang mereka tidak salah. Kembali ke Myriad Domain, saya akan terlalu malas untuk melirik orang-orang ini. Aku bahkan mungkin membunuh mereka jika mereka membuatku kesal. Tetapi ketika saya melihat sosok menyedihkan mereka di sini, saya tidak bisa tidak membantu. Mungkin ini hanya kasus di mana kesengsaraan mencintai perusahaan. Bagaimanapun, kita semua adalah anjing liar setelah rumah kita dihancurkan. Saya mungkin telah menggeliat ke dalam guci uang, tetapi saya tidak buta terhadap kenyataan bahwa saya masih seekor anjing liar. Anda bertanya apa niat saya datang ke pelelangan ini. Saya dapat memberitahu Anda, saya hanya berjalan-jalan di sini untuk melihat apakah ada budak dari Myriad Domain untuk dijual. Jika ada, menghabiskan sedikit lebih banyak uang tidak masalah jika saya bisa menyelamatkan mereka dari jurang penderitaan. Adapun apa yang mereka lakukan setelah itu atau kemana masa depan mereka membawanya, saya tidak peduli, saya juga tidak peduli. Petik 2. Jika Jiang Chen mendengarkan orang lain menyampaikan informasi ini alih-alih secara pribadi mendengarnya dari Wei Singer, dia tidak akan pernah percaya itu benar. Tapi, pada saat ini, saat dia berdiri berhadap-hadapan dengannya, Jiang Chen dapat menentukan bahwa omongan Wei Singer sepertinya tidak bohong. Dia juga tidak perlu berbohong. Selain itu, di bawah pengawasan mata Dewa Jiang Chen dan mata emas jahat, mustahil baginya untuk berbohong. Ini agak mengejutkan Jiang Chen. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kalajengking berbisa Wei Singer, sucubus yang murung dan pemarah itu, akan benar-benar memiliki sisi sentimental seperti itu padanya. Itu seperti yang dia katakan. Mereka semua adalah anjing liar. Mungkin, ini benar-benar perusahaan pencari kesengsaraan. Setidaknya, Jiang Chen saat ini juga bergulat dengan perasaan yang sama. Untuk murid sekte manapun dari Myriad Domain, setelah runtuhnya domain, semua rasa terima kasih dan dendam di masa lalu telah menjadi awan yang berlalu dengan cepat.
Masing-masing dari mereka sekarang memiliki identitas yang sama sebagai anjing liar, milik bersama dari sisa-sisa keluarga yang rusak. Setelah Wei Singer mengatakan bagiannya, senyum lega terlihat di wajahnya. Baiklah, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Hari ini saya sangat senang, tetapi bukan karena saya melihat musuh saya. Tidak ada yang senang melihat musuhku. Kami semua anjing liar, melihat satu hanya akan menambah frustrasi saya. Tapi, kamu berbeda. Anda adalah satu-satunya yang ingin saya ceritakan semuanya. Jangan tanya mengapa, karena masa lalu, sekarang atau masa depan, Anda akan selalu memegang tempat seperti itu di hati saya, karena cara Anda meninggalkan kami tak berdaya selama pertempuran Pilmeraj Gunung Ripple. Karena bubuk Azure Smoke Snare saya tidak berpengaruh pada Anda, karena Anda adalah satu-satunya pria yang berani memukul saya. Menjelang akhir, suara Wei Singer berubah menjadi gumaman ringan. Wajah Jiang Chen benar-benar merah karena malu. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Wei Singer ini akan memandang dirinya dalam pandangan yang begitu baik. Huanger juga tertawa pelan. Dia menerima semua ini tanpa kecemburuan atau ejekan. Dia bahkan sedikit tergerak. Apakah sucubus atau dewi, semua orang menyimpan cinta di hati mereka. Setiap orang memiliki diri mereka yang sebenarnya. Hanya saja, kenyataan terlalu kejam, sekte telah dihancurkan dan orang-orang berubah. Kali berikutnya mereka bertemu, Wei Singer ini sudah menjadi istri seseorang. Wei Singer menyunggingkan senyum riang yang dipenuhi dengan keyakinan palsu. Dia mengedipkan kabut yang berkumpul di sudut matanya saat dia memaksakan tawa. Anak kecil, singkirkan ekspresi masam itu. Aku sudah menikah dengan orang lain sekarang. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan ini selama masa remaja saya. Sampai hari ini, saya belum kehilangan kepemilikan atas tubuh saya, tetapi saya telah menjadi istri orang lain atas nama. Orang lain mungkin berpikir bahwa apa yang saya katakan tidak pantas untuk seorang istri. Aku tidak peduli. Jika itu membuatku bahagia, aku harus mengatakannya. Aku tidak seperti gadis itu, Ling Bier, begitu jelas jatuh cinta namun begitu menahan diri. Pada akhirnya, bukankah seseorang merebut suaminya? Jika saya adalah dia, saya akan melemparkan diri saya ke dalam pelukan Anda sejak lama dan mengambil nama Anda. Bahkan dalam kematian, setidaknya aku akan menjadi wanitamu. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Cara berbicara ini mirip dengan iblis kecil. Ini benar-benar gaya Wei Singer, tak kenal takut dan pemberontak. Sekarang, kamu tahu mengapa orang-orang itu mengamatiku dengan cermat, kan? Mereka takut aku akan kabur dengan pria lain. Wei Singer tampak tertawa riang, tetapi seseorang yang penuh perhatian seperti Huanger dapat mendeteksi sesuatu yang lain. Nona Wei, jika hatimu tidak ada di sini, mengapa tidak meninggalkan daerah pertengahan besar Scarlet? Huanger tiba-tiba bertanya, meninggalkan, kemana saya akan pergi? Wei Singer mengejek, saya mungkin muncul sebagai nyonya muda dari Emerald Veranda yang gemilang, identitas agung yang patut dihormati. Tapi yang dihormati bukan saya, itu beranda. Aku hanya vas hias, boneka. Jika saya melampaui batas saya bahkan sedikit, maka apa yang menunggu saya bahkan mungkin nasib kutukan abadi. Ini tidak berlebihan. Wei Singer memiliki setidaknya kebijaksanaan sebanyak ini. Dia sangat jelas bahwa statusnya tidak dicapai dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, dia telah menerimanya dari beranda. Jika dia menunjukkan tanda-tanda perselingkuhan, dia pasti akan mendaratkan dirinya di air panas. Meninggalkan, bagaimana dia bisa pergi? Huanger mengangguk ringan, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Namun, Wei Singer melambaikan tangan sebagai tanda pemecatan. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tidak akan pergi. Saya mungkin menyukai pria Anda, tetapi itu semua adalah pemikiran dari masa remaja saya. Saya akan tinggal di sini dan melakukan apa yang bisa saya lakukan. Jika Anda benar-benar ingin membuat saya bahagia, tumbuhlah lebih kuat. Bangun kembali Myriad Domain dan serang balik Great Scarlet Mid Region. Jika saya harus pergi, hanya ada satu tempat saya akan kembali dan itu adalah Sekte Walkabout. Saya tidak akan pergi ke tempat lain di mana saya hanya harus melacurkan diri lagi. Di beranda Zamrud yang gemerlap, setidaknya aku memiliki status untuk melakukan sesuatu yang baik. Bab 860, 5 Kuali Besar Istana Pil Regal. Jiang Chen tiba-tiba merasa malu. Dia tidak cukup berani untuk menghormati Wei Singer selama ini, dan itu bukan hanya karena peringatan Ling Bier. Sebaliknya,
Itu karena gaya Wei Singer sebelumnya dalam melakukan sesuatu terlalu sulit diatur dan jahat. Singkatnya, dia beracun. Dia akan mencapai tujuan terlepas dari caranya. Tentu saja, Jiang Chen tidak menyukai itu. Pada kenyataannya, Ling Bier tidak pernah memfitnah Wei Singer. Dia hanya memperingatkan Jiang Chen untuk waspada di sekitar gadis lain. Semua yang dikatakan Ling Bier adalah benar, karena Wei Singer telah memutuskan untuk menyerang Jiang Chen segera setelah itu. Wei Singer pada waktu itu benar-benar memiliki semua atribut sucubus. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, perubahan paradigma dalam domain segudang telah memberi Jiang Chen kesempatan untuk melihat sisi lain Wei Singer. Jiang Chen mungkin telah menyelamatkan cukup banyak orang di myriad domain, seperti kelompok jenius muda yang dia selamatkan di pintu masuk alam Paramon. Namun, di dalam hatinya, dia tidak akan pernah berharap Wei Singer melakukan hal yang sama. Namun, gadis itu telah melakukan hal itu. Hanya saja metode masing-masing mereka berbeda, itu saja. Saat mereka berbicara, pelanggan lelang yang tersisa kurang lebih semuanya telah tiba. Setelah itu, suara master lelang bergema sepanjang lelang akan memasuki tahap pendahuluan. Situasi tahanan Istana Regal Pil Anda lebih rumit. Mereka biasanya tidak memasuki pasar, juga tidak muncul di pelelangan. Tetapi tampaknya setiap faksi menganggap Istana Regal Pil Anda sebagai entitas yang sangat penting. Mereka semua ingin menumpangkan tangan pada beberapa murid untuk diinterogasi tentang resep pil panjang umur. Wei Singer menjelaskan, sorotan dari lelang ini adalah penjualan budak. Namun, pasti tidak akan ada orang dari Istana Pil Regal. Saat ini, semua orang ingin menggunakan orang-orang dari sekte Anda untuk menjadi kaya. Bahkan jika mereka tidak tertarik dengan pil panjang umur, mereka masih berharap mereka dapat memikat Anda dengan menangkap anggota istana. Anda tahu berapa nilai Anda, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum acuh tak acuh. Jika orang-orang itu benar-benar berpikir seperti itu, dia hanya bisa menertawakan mereka karena terlalu naif. Jika mereka bisa memaksanya untuk menunjukkan dirinya hanya dengan menangkap seorang murid Istana Regal Pil, maka pasti ada yang salah dengan otaknya. Ada banyak orang yang dia sayangi di Istana Pil Regal, tetapi sangat sedikit orang yang akan membuatnya menunjukkan dirinya. Ada beberapa orang yang bahkan tidak pernah berinteraksi dengan Jiang Chen. Secara alami, dia tidak akan keluar sendiri demi apa yang disebut kebenaran sekte. Itu bukan kebenaran, itu kebodohan. Nona Wei, Anda mengatakan bahwa tetua sekte Anda Wu Hen mundur dengan kepala Istana Regal Pil dan yang lainnya. Mungkin Anda memiliki beberapa informasi tentang mereka. Jiang Chen tiba-tiba mengangkat masalah ini. Wei Singer menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika ada berita tentang penatua Wu Hen, saya pasti akan mencari bantuan darinya. Dia satu-satunya di sekte dengan pengetahuan dan pengalaman. Dia lebih berpikiran terbuka daripada kepala sekte yang keras kepala itu. Petik 2. Jiang Chen memiliki kesan mendalam tentang penatua Wu Hen ini. Awalnya, ketika dia memperoleh Invisible Chameleon Cloudpine di area terbatas Mad Rippling Mirage, penatua Wu Hen telah mengejarnya tanpa henti dengan 1000 strategi. Akhirnya, mereka terlibat dalam pertempuran akal yang berakhir dengan mundurnya penatua Wu Hen. Penatua dapat maju atau mundur sesuai dengan situasi. Dia adalah makhluk yang cukup mengesankan. Hanya, dia, kepala istana dan Qi dan yang lainnya hanyalah sekelompok pembudidaya alam bijak. Berapa lama mereka bisa bertahan di bawah pengejaran tanpa ampun seperti itu? Bagaimana kabar mereka hari ini? Jiang Chen cukup khawatir atas nama mereka. Huanger tiba-tiba bertanya, Nona Wei, saya penasaran. Kami telah sepenuhnya menyamar. Bagaimana Anda mengenali kami? Saya merasa bahwa saya memiliki kepercayaan diri pada kemampuan saya untuk mengubah penampilan saya. Jawaban atas pertanyaan ini adalah sesuatu yang Jiang Chen juga ingin tahu. Hanya saja dia belum menanyakannya. Senyum halus Wei Singer agak ambigu. Matanya yang cerdas menoleh ke arah Huanger, saya khawatir Anda tidak akan menyukai jawaban atas pertanyaan itu. Huanger tersenyum lembut, malah menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku akan memberitahumu kalau begitu. Saya, Wei Singer, lahir dengan hidung yang sangat sensitif. Mendeteksi aroma pria sangat mudah bagi saya. Aroma pria Anda di sini, tahukah Anda betapa uniknya bagi saya, betapa berkesan. Apalagi kalian berdua sangat dekat denganku. Saya mungkin masih bisa mendeteksinya bahkan jika Anda berada beberapa ratus meter jauhnya. Ada berbagai bakat dalam dunia pembudidaya.
Beberapa orang tampaknya telah menerima bantuan surga dan dilahirkan dengan penglihatan yang luar biasa, yang sangat membantu dalam melatih berbagai seni mata. Yang lain memiliki telinga yang tajam yang sangat peka terhadap semua jenis suara dan gerakan. Secara alami, ada juga orang dengan indera penciuman yang baik karena mereka dilahirkan dengan hidung yang luar biasa. Siapa yang mengira bahwa Wei Singer ini memiliki keunggulan yang begitu unik? Bagi siapapun yang ingin memperbaiki pil, bakat ini benar-benar mirip dengan menerima hadiah dari surga. Dalam hal penyempurnaan pil, indera penciuman sangat penting dalam mengidentifikasi ramuan roh dan mengevaluasi pil. Tahap awal pelelangan berakhir saat mereka mengobrol. Panggung yang sebenarnya akan segera dimulai. Tamu yang terhormat, kami menyambut semua orang di pelelangan bulanan Dragon dan Phoenix. Format lelang ini akan tetap sama seperti biasanya. Itu dibagi menjadi dua bagian, lelang untuk barang dan lelang untuk budak. Kami akan mulai dengan barang. Seperti yang diketahui semua orang, sejak Myriad Domain runtuh, telah terjadi arus keluar barang berharga dan budak dari domain itu. Kami tidak akan pernah kehabisan bisnis dalam 100 tahun ke depan. Ada banyak sekte besar dan kecil di Myriad Domain yang sekarang menjadi puluhan ribu budak. Barang-barang berharga juga memang mengalir keluar seperti sungai yang mengalir deras. Bahkan Great Scarlet Mid-Region akan membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk sepenuhnya mengasimilasi Myriad Domain. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas dukungan Anda yang terhormat. Tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung ke intinya. Artikel pertama adalah harta karun dari Sekte Utara Gelap Myriad Domain. Dinamakan Dark North Bell, adalah warisan berharga sekte tersebut dan dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Sekte Utara Kegelapan bahkan belum menggunakan 30% dari kekuatannya. Hanya di tangan seorang kaisar kelas berat, bel ini dapat menunjukkan kekuatannya dalam skala yang lebih besar. Tawaran awal adalah 10 juta batu roh suci. Setiap tawaran harus melebihi 500.000 batu roh suci. Petik 2. Lonceng Utara Gelap. Jiang Chen telah mendengar tentang bel ini. Itu adalah kebanggaan dan kegembiraan dari Sekte Utara Kegelapan. Setelah runtuhnya sekte, bahkan harta pelindung ini telah dibawa keluar untuk dilelang. Selain itu, harga 10 juta batu roh suci sebenarnya tidak terlalu tinggi. Artikel pertama ini biasanya dianggap sebagai salah satu barang paling berharga dalam lelang ini. Ini dimaksudkan untuk membangkitkan selera kita, Wei Singer mencibir. Meskipun hubungan Dark North Sekte dengan Regal Pil Palace tidak buruk, Jiang Chen jelas tidak akan membantu mereka membeli ini dalam keadaan sekarang. Saat dia membawa banyak harta, dia tidak terlalu peduli untuk menambahkan Dark North Bell ini ke koleksinya. Oleh karena itu, dia hanya menyaksikan tanpa emosi ketika yang lain saling mencakar dengan penuh semangat untuk Bell. Harus dikatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh penduduk Great Scarlet Mid-Region jauh dari kekayaan para bangsawan Velurium Capital. Selama berada di Velurium Capital, dia telah melihat secara langsung betapa ketatnya persaingan di pelelangan di sana. Item yang di atas rata-rata dapat dengan mudah digelembungkan menjadi beberapa lusin juta batu roh. Dan meskipun lonceng utara gelap ini telah dipuji begitu tinggi, semua orang tetap menahan diri saat menaikkan tawaran, menambahkan hanya 500.000 setiap kali. Harga akhirnya naik menjadi 20 juta setelah jangka waktu yang lama. Apakah kamu ingin aku menawar? Wei Singer bertanya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, ini baru item pertama. Dengan seberapa banyak yang telah dia lihat sekarang, Jiang Chen mendapati dirinya menolak lonceng utara gelap ini. Bukan karena item itu sendiri yang gagal melainkan karena Jiang Chen sudah memiliki peralatan yang cukup. Tidak ada gunanya menawar lonceng utara gelap ini selain untuk menarik perhatian. Bahkan jika dia memenangkannya, apakah dia seharusnya mengembalikannya ke Sekte Utara Kegelapan sebagai tanda niat baik di masa depan? Jiang Chen tentu memiliki banyak hal yang lebih baik untuk dilakukan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu apakah ada orang dari Sekte Utara Kegelapan yang masih hidup. Harganya menanjak ketika mencapai 20 juta. Pada akhirnya, Sekte Utara Kegelapan ini dijual kepada seorang bangsawan dari wilayah pertengahan besar Scarlet. Item kedua adalah sekumpulan jimat. Mereka tampaknya memiliki level yang agak tinggi. Namun, Jiang Chen tetap acuh tak acuh. Dia memiliki banyak jimat serupa, beberapa di antaranya bahkan lebih unggul dari yang dilelang. Wei Singer telah mengamati Jiang Chen selama ini. Ketika dia melihat sikapnya yang tenang dan wajah yang tidak tertarik, dia merasakan tusukan rasa ingin tahu di hatinya.
Anak kecil ini memiliki pandangan yang begitu tinggi. Tidak hanya dia merendahkan hidungnya di Dark North Bell, dia bahkan mencemooh jimat yang menyelamatkan jiwa ini. Setiap orang telah berubah menjadi anjing liar dengan jatuhnya Myriad Domain. Mengapa dia hanya menjadi lebih kaya saja? Wanita adalah makhluk misterius. Meskipun Wei Singer telah membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai sucubus di Myriad Domain, dia sebenarnya memiliki standar yang sangat tinggi, bahkan mungkin lebih tinggi dari Ling Bier. Hanya saja kepribadian mereka diekspresikan dengan cara yang berlawanan. Wei Singer bahkan tidak mau melirik sebagian besar pria. Hanya Jiang Chen yang telah menarik perhatiannya selama pertempuran pil meraj Gunung Ripple. Setelah itu, ketika Azure Smoke Snare Powder-nya gagal bekerja pada Jiang Chen dan dia malah dipukul 3 kali, hatinya benar-benar terbuka. Semakin sulit sesuatu untuk dicapai, semakin penasaran dia tentang hal itu dan semakin dia mendambakannya. Itulah mengapa kesannya tentang Jiang Chen tidak memudar bahkan setelah bertahun-tahun. Sebaliknya, itu tumbuh lebih dalam setiap hari. Pada saat ini, saat dia menghadapi pria yang dia dambakan selama ini, Wei Singer ingin menunjukkan sisi terbaiknya, tapi dia penasaran bagaimana keadaannya selama beberapa tahun terakhir. Hari ini, dia bisa merasakan dari sikap Jiang Chen bahwa dia tidak menghabiskan tahun-tahun yang lebih buruk untuk pakaian itu. Dia bisa menyimpulkan semua petunjuk ini dari standarnya saja. Sama seperti Wei Singer merenungkan hal ini, item ketiga dibawa keluar untuk ditampilkan. Item ketiga untuk dilelang adalah satu set konstruksi dari Regal Pil Palace. Istana Pil Regal didirikan di atas Pil Dao. Pil panjang umur yang dikenal semua orang juga awalnya berasal dari mereka. Saya percaya semua orang akrab dengan sekte ini. Item untuk dilelang hari ini adalah 4 dari 5 kuali besar Istana Regal Pil. Sky Scatter, Sky Peak, Sky Origin, dan Skywood Cauldrons. Terlepas dari kuali Skywave, 4 dari 5 kuali besar telah dikumpulkan di ruangan ini. Semua orang pasti penasaran kenapa ada satu kuali yang hilang, kan? Anda mungkin sudah bisa menebaknya. Kuali Skywave yang tersisa ada di tangan Jiang Chen si pencuri. Siapapun yang dapat menangkap dan membunuh pencuri itu dapat mengambil Skywave Cauldron untuk menyelesaikan set. 5 kuali ini dapat berisi kekayaan sekte peringkat keempat. Jiang Chen secara alami benar-benar tahu tentang 5 kuali berharga ini. Itu persis seperti yang dikatakan Master Lelang. Yang terakhir dari 5 kuali Skywave ada di tangannya. Huanger dan Wei Singer keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Jiang Chen. Jelas, kedua wanita itu tahu bahwa Jiang Chen tidak akan mengabaikan hal-hal yang melibatkan Istana Pil Regal. Mengalahkan semua orang, saya tidak peduli berapa biayanya. Bantu aku memenangkan kuali itu. Jiang Chen segera mengeluarkan cincin penyimpanan. Ada lebih dari 100 juta batu roh suci di sini. Jika itu tidak cukup, saya punya lebih banyak. Dia adalah seorang taipan bahkan di jajaran Velurium Capital sekarang. Apakah ada lagi yang bisa dikatakan tentang tingkat kekayaannya di wilayah pertengahan besar Scarlet yang tidak penting ini?